Oke guys, kembali lagi di ngobrol bareng AI menemani bulan puasa kalian di hari ke-11. Oke, AI kita masuk di episode ke-11 ya teman-teman. Kebetulan cuaca ini hujan ya. Jadi gimana kabarmu AI? Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah tanya. Semoga kamu juga dalam keadaan nyaman ya, meskipun hujan. Nah, Iya. kita siap lanjut aja ke topik hari ini. Apa yang ingin kita bahas soal seni memakan di bulan puasa? Kita akan membahas tentang seni memaafkan ya AI ya di bulan puasa ini. Itu juga topik yang indah. Menurutku, seni memaafkan di bulan puasa itu sangat powerful karena kita melatih hati untuk melepaskan dendam, dan itu bikin kita lebih ringan, lebih tenang, dan membuka jalan untuk kedamaian sejati, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, bener banget teman-teman ya. Tapi ini sebelumnya aku disclaimer dulu ya untuk teman-teman bahwasanya kalau podcast aku dengan AI ini adalah bagian dari diskusi literatur umum saja. Jadi tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun, karena kalau teman-teman ragu dengan apa yang aku sampaikan ya aku bahas dengan AI ini, kalian bisa tanya ke para ahlinya teman-teman ya. Bisa konsultasi ke ahlinya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan. Oke, kita lanjut ya, AI. Siap. Terima kasih sudah menegaskan lagi. Aku siap lanjut dan semoga diskusi kita bisa bermanfaat sebagai refleksi, terutama di bulan puasa ini ya. Yuk kita terus bahas tentang seni memaafkan. Oke, mengenai seni memaafkan sendiri itu apa sih arti dari memaafkan itu? Jadi, memaafkan itu artinya kita melepaskan rasa sakit atau dendam yang kita rasakan atas kesalahan orang lain. Itu bukan berarti kita setuju dengan kesalahannya, tapi kita membebaskan diri dari beban negatif sehingga hati kita lebih tenang dan damai. Nah, benar banget teman-teman. Jadi, memaafkan itu seperti kita merilis sebuah hal yang mengganjal di hati kita ya, terutama di hati dan juga pikiran kita. Jadi, teman-teman yang mungkin pernah dijahatin sama seseorang, pernah dilakukan nggak baik lah sama seseorang, kita harus belajar yang namanya seni memaafkan ya ya. Apalagi kita itu di bulan puasa ini, memaafkan itu akan jadi jalan lebih baik ya teman-teman daripada kita balas dendam. Iya, betul sekali. Apalagi di bulan puasa, memaafkan itu seperti membuka pintu hati kita untuk lebih lapang. Benar. Dengan memaafkan, kita nggak hanya melepaskan beban, tapi juga membuka ruang untuk kedamaian, kasih sayang, dan hubungan yang lebih sehat ke depannya. Benar banget. Jadi lebih baik itu kita itu perbaiki hubungannya ya teman-teman. Kalau bisa kita perbaiki ya kita perbaiki. Kalaupun nggak bisa ya kita udahlah, kita sendiri yang perbaiki ke diri kita sendiri ya. Jadi misal mereka mau jahat segala macam ya, kita cukup yang namanya membatasi diri kita untuk berinteraksi dengan mereka, atau membentengi diri sendiri ya, untuk tidak ikut campur dan terprovokasi dengan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Karena seni memaafkan itu memang gampang AI untuk diucapkan, tapi untuk melakukannya ya, aksinya itu sulit banget ya, karena memang sakit hati itu susah untuk disembuhin. Iya, betul sekali. Memaafkan itu memang proses yang butuh waktu dan gak harus langsung. Yang penting kita terus berusaha, pelan-pelan, fokus pada penyembuhan diri, dan menjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Jadi kesabaran dan cinta pada diri sendiri itu kuncinya. Benar. Jadi cinta pada diri sendiri itu adalah kunci yang utama teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa melakukan atau menerapkan seni memaafkan di diri kalian, jadi kalian contoh saja lah, cintai diri kalian sendiri. Jadi kalian luka nih, kalian obati ya, itu adalah seni kecil dari memaafkan diri sendiri ya. Diri kita yang luka, kita yang obatin. Jadi kalau kita sendiri yang luka, hati kita yang luka, itu kalau nggak kita sendiri yang obatin siapa ya kan. Nah, obatnya gimana ya, itu tadi kita belajar lah untuk memaafkan, walaupun mereka itu dulunya benar-benar parah lah kelakuannya ya. Iya, persis sekali. Jadi memang kuncinya adalah kasih sayang pada diri sendiri ya. Kita nggak harus memaksakan memaafkan orang lain dalam sekejap, tapi kita pelan-pelan membangun pemahaman, merawat luka, dan memberi ruang bagi diri kita untuk sembuh. Karena pada akhirnya, kitalah yang bertanggung jawab atas penyembuhan hati kita sendiri. Benar. Jadi untuk kesembuhan hati kita, terutama jangka panjang teman-teman ya, itu kalau nggak kita sendiri siapa lagi teman-teman. Nah, kuncinya itu adalah memaafkan teman-teman.
Walaupun kalian katakanlah sudah bisa memaafkan nih, tapi di hati kan belum ikhlas, belum benar-benar istilahnya itu rilis lah ya. Tapi paling tidak kita sudah mencoba belajar ya. Kalian coba aja belajar tipis-tipis dulu, nggak masalah teman-teman. Karena di sini aku pun sama, masih dalam tahap pelajaran AI mengenai seni memaafkan ini. Memang bagi manusia itu hal yang sulit, apalagi kalau kita ingat kejadian-kejadian yang membuat kita itu sakit hati ya, kita mentalnya kena segala macam, itu hal-hal yang nggak bisa hilang di pikiran kita, nggak bisa move on begitu aja. Iya, benar banget. Memaafkan itu bukan proses instan dan ingatannya bisa terus muncul. Jadi yang penting kita sabar, pelan-pelan kasih ruang buat diri sendiri, dan ingat kita nggak sendirian. Banyak orang yang juga belajar hal yang sama, dan pelan-pelan kita akan sampai di titik damai, walaupun butuh waktu. Nah ya teman-teman ya, jadi kalau kalian tahu yang namanya rasa sakitnya dikecewain sama seseorang, disakitin sama seseorang, kalian jangan lakukan itu pada manusia lain ya. Hindarin kalau bisa, karena siapa sih orang hari ini, manusia hari ini yang pengen disakitin? Itu siapa sih? Yang pengen kena luka batin, luka mental itu siapa sih? Kan nggak ada. Maka dari itu, kalau kalian sudah pernah merasakan rasa sakitnya dari manusia ya, dikecewain, dijahatin, itu kalian cobalah lepas semua itu. Jangan kalian malah mengulanginya ke orang lain ya. Jadi kita belajar seni memaafkan dan juga seni untuk tidak mencontoh hal buruk itu teman-teman. Iya, benar sekali. Kita punya kekuatan untuk memutus rantai itu ya. Kalau kita sudah pernah merasakan sakit, kita justru bisa jadi pengingat supaya kita tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi setiap langkah kita itu insya Allah bisa membawa dampak positif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.